Baik, selamat datang di Opini Ternak. Kali ini kita akan membahas pakan yang diperlukan oleh layer. Jadi, kandungan pakan yang diperlukan oleh layer apa aja bahan-bahannya, kemudian berapa itunya, berapa persentase. Nah, jadi ada beberapa pakan yang memang harus diketahui, yang mana untuk membantu mempersiapkan energi untuk produksi telur. Nah, ini ada yang sakit nih, ada yang sakit cacar ini. Nanti kapan-kapan kita akan bahas beberapa penyakit unggas yang perlu diwaspadai. Ini contohnya penyakit cacar nih. Nah, ini penyakit cacar. Ini nular banget. Sambil kita lihat-lihat dulu, lagi ngecek kandang. Oh, ini banyak yang cacar ini. Ini juga cacar. Wah. Mana dia lagi? Sambil kita cek. Jadi kalau punya ayam layer itu ya pentingnya ya harus gini. Harus dicek, harus sering-sering dicek, karena namanya ayam kalau udah sakit ya produksinya turun. Sama kayak manusia, ibaratnya kita itu lagi sakit terus disuruh makan, pasti tidak enak rasanya, sehingga konsumsi kita sedikit. Makanya seringkali orang bilang tuh kalau sakit makan yang banyak. Nah, itu gunanya sebenarnya untuk metabolisme tubuh kita. Nah, makanya harus dipaksa, kalau sakit harus dipaksa untuk bisa makan. Sambil dicek-cek lagi, di bawah juga kotorannya itu dicek. Lah, ini ada set-setnya ini. Ini kalau kita punya kandang layer dan air tempat minumnya pakai pipa seperti ini, kekurangannya di sini airnya akan meluber-luber kayak gini. Akibatnya seperti ini. Nah, banyak set-setnya, banyak ulat-ulatnya sebagai sarang penyakit. Kemudian amoniaknya tinggi sehingga mempengaruhi produksi ayam. Sambil kita cek-cek lagi, sambil kita cek-cek terus. Yuhu, ini dia ayamnya. Nah, ini hal-hal sepele yang biasanya sering dilakukan oleh peternak. Lihat ini. Ini pakannya sampai gumpal ini. Ini kalau kemakan sama ternak ini jadinya racun. Ini. Ininya sering tidak ditutup. Ini juga nih. Kalau kita mau manajemen yang baik, pastinya nanti dipasang yang bagus sehingga nggak tercecer di bawah. Biasanya pakai ini ada ininya, cuman nggak dipasang. Harusnya dipasang. Kita pasang dulu nanti. Nah, ini nih. Ini dia yang harus diperhatikan. Sederhana tapi kayaknya sepele, tapi akibatnya lumayan. Bayangkan saja tiap hari yang jatuh semisal adalah 10 gram aja. 10 gram kalikan 10 hari udah 100 gram. Bisa untuk pakan ayam. Itu masih satu jalur ini, belum berapa jalur. Kalikan aja sendiri nanti berapa. Maka perlu diperhatikan untuk hal-hal seperti ini. Walaupun sepele tapi dampaknya sangat berarti bagi kita. Nah, ini kayak gini nih. Dan lebih baik kalau memang punya ayam layer, baiknya menggunakan nipple seperti ini. Nah, nipple kayak gini nih. Kenapa kok seperti ini? Karena penyebaran penyakit dia lebih susah untuk penyebaran penyakitnya. Tapi kalau kita pakainya pipa paralon kita pakainya, maka penyebaran penyakit lebih gampang, lebih mudah.
Nah, kalau nipel seperti ini dia penyebaran penyakit lebih susah untuk terjangkit ke ternak lainnya seperti itu. Kita lihat-lihat di sini nih. Makan dia tuh, makan dia. Kalau kita kosek seperti ini dia makan dia. Gunanya kita sering kosek kayak gini ya biar mau makannya, biar lahap makannya. Makanya dikosek-kosek seperti ini. Dikosek-kosek seperti ini. Makan dia. Makan dia. Telurnya lonjong. Nah, kayak gini nih. Ini ayamnya udah tua, bulunya banyak yang sudah rontok. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut tentang ayam, bagaimana manajemennya, bagaimana cara pemeliharaan yang baik. Baik, di sini kita akan bahas pakan untuk ayam petelur. Nah, ini pakannya nih. Ini namanya pakan campuran ya. Kalau pakan jadi biasanya bentuknya pelet biasanya. Ini pakan campuran. Apa aja sih campurannya? Biasanya rata-rata kebanyakan peternak itu pakainya 3 jenis, yaitu yang pertama konsentrat, setelah itu dicampur dengan dedak padi. Setelah itu nanti dicampur lagi menggunakan jagung. Untuk komposisinya bagaimana campurnya? Biasanya rata-rata persentasenya yaitu jagungnya 50%, jagungnya lebih banyak dia 50%, dedaknya biasanya 15%, kemudian konsentratnya biasanya 35%. Biasanya seperti itu. Tapi tergantung dari nilai protein dari masing-masing bahan baku pakannya. Kalau nilai proteinnya berbeda, maka persentasenya juga ikut berbeda. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana cara menghitung presentasi kebutuhan protein untuk ternak, terutama untuk di layer dan puletnya. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama beropini untuk membangun peternakan Indonesia yang maju. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.